Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui studio Al-Iman, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keimanan kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunannya, dimudahkan untuk meningkatkan ketakwaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lepas dari Ramadan dengan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali amalan-amalan yang memang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, amalan-amalan yang apabila kita lakukan dengan ikhlas mengikuti tuntunan Nabi SAW, insyaallah kita akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang menegaskan, man qama ramadhana imanan wahtisaba, siapa yang melaksanakan salat malam iman kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Demikian pula di siang harinya kita puasa, yang mana Nabi SAW menegaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa di siang hari Ramadan iman kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan diampuni dosa-dosanya. Jadi aktivitas kita ikhlaskan karena Allah, baik di malam harinya atau di siang harinya dengan puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pecinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahasan kita insyaallah kita lanjutkan tentang tabel ahli waris, ya, keadaan dan syarat-syaratnya, yang mana kita akan melanjutkan pada poin yang ke-10 atau nomor yang 10, ya, pada lembar ketiga, itu halaman yang ketiga, poin yang ke-10, nomor yang 10, yaitu tentang saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan yang sebapak. Bahasan tentang saudara perempuan yang seayah tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, yaitu saudara perempuan kandung. Pada kesempatan yang sebelumnya telah dijelaskan tentang hak saudara perempuan kandung, yang mana hak saudara perempuan kandung ada mendapatkan, yang pertama mendapatkan bagian setengah dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua mendapatkan bagian 2/3 dengan ketentuannya. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 176. Kemudian mendapatkan asabah pun ada dalam surat An-Nisa ayat 176. Dan yang keempat, terhalang dengan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Adapun saudara perempuan yang seayah, yang sebapak, dasarnya pula ayat An-Nisa, dasarnya ini sebelum kita sampaikan bagian atau hak-hak saudara perempuan yang sebapak, seayah, dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 176. Dasarnya, dalilnya surat An-Nisa ayat 176. Sekali lagi, surat An-Nisa ayat 176 sebagai dalil, sebagai dasar bagi hak dan bagian, ya, hak dan bagian saudara perempuan, baik yang sekandung maupun yang sebapak, baik yang sekandung maupun yang sebapak.
yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana hak atau bagian yang telah ditetapkan dalam An-Nisa ayat 176, ada bagian setengah, ada bagian 2/3, dan ada bagian asabah. Ada bagian setengah, ada bagian 2/3, dan ada bagian setengah. Itu kalau kita kembali kepada surat An-Nisa ayat 176. Adapun di sini bahasan tentang saudara perempuan seayah, kalau kita amati sama bahasan dengan saudara perempuan yang sekandung. Ada sedikit tambahan bagian 1/6 nantinya. Saudara perempuan seayah dalam tabel itu disebutkan yang pertama mendapat bagian setengah, yang kedua mendapat bagian 2/3 dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi tidaklah bertentangan, loh kok disampaikan bagian setengah kemudian bagian 2/3, kenapa kok seakan-akan bertentangan? Tidak. Bagian setengah ada ketentuannya, kapan mendapatkan setengah, ketentuannya akan kita jelaskan ya. Kemudian bagian 2/3 pun ada ketentuannya. Jadi jika gambarannya begini, jika tunggal tidak ada saudara laki-laki seayah, tidak ada penghalang-penghalang yang lainnya, maka saudara perempuan seayah mendapatkan setengah. Jika ada dua saudara perempuan seayah, atau lebih, tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada penghalang-penghalang yang lainnya, maka mendapatkan 2/3. Nah, ini yang membedakan setengah dengan 2/3. Setengah bila sendirian, 2/3 bila lebih dari 1. 2 atau 3 atau tanpa terbatas. Dengan ketentuan-ketentuannya. Nanti insya Allah kita akan bacakan. Kemudian yang ketiga, jadi kalau bagian setengah dan 2/3 nanti bisa dilihat dasarnya surat An-Nisa ayat 176. Kemudian mendapatkan bagian 1/6 ya. Nah, ini ada ketentuannya 1/6. Nah, ini yang tidak ada pada saudara perempuan kandung. Kemudian bagian yang keempat adalah asabah. Nah, ini dalilnya nanti An-Nisa ayat 176. Kemudian yang kelima gugur, artinya tidak mendapatkan bagian. Kemudian yang keenam terhalang. Baik, kita akan contohkan satu demi satu untuk bagian saudara perempuan yang seayah. Yang pertama, saudara perempuan seayah sekali lagi mendapatkan setengah. Mungkin bisa dilihat pada layar kacanya. Kapan mendapatkan bagian setengah? Ini ketentuannya. Di sebelahnya itu ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya kapan mendapat bagian setengah? Jika tiada mu'assib. Apa mu'assib itu? Siapa mu'assib itu? Saudaranya laki-laki yang seayah. Tidak ada saudara laki-laki yang seayah. Nah, ini yang pertama ketentuannya. Dan ketentuan ini mengikat sekali. Jadi ketentuan-ketentuan yang akan kita sampaikan ini sangat mengikat. Yang kedua ketentuannya, jika tiada musyarik. Apa yang dimaksud dengan musyarik itu? Siapa yang dimaksud musyarik itu? Musyarik itu artinya yang menemaninya, yang menyertainya. Jadi tidak ada saudarinya perempuan yang seayah yang lain. Dengan kata lain dia sendiri. Otomatis dia tunggal sendirian gitu. Kemudian yang ketiga ketentuannya, sekali lagi ketentuan ini mengikat sekali, sangat mengikat. Jika tiada far'ul waris. Siapa itu far'ul waris? Far'ul waris artinya keturunan si mayat. Artinya si mayat tidak memiliki anak.
baik anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi yang meninggal tidak memiliki anak keturunan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 176 ketika Allah sebutkan yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan yastaftunak, mereka menanyakan kepada engkau wahai Muhammad, meminta fatwa. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah telah menetapkan tentang masalah al-kalalah. Apa itu kalalah? Al-kalalah seorang yang meninggal tidak memiliki asal al-waris, tidak memiliki ayah, tidak memiliki kakek ke atas ya. Dan juga tidak ada anak-anak. Dia memiliki saudara. Nah ini ketentuan saudara perempuan seayah mendapatkan setengah. Yang ketiga, tidak ada far'ul waris, tidak ada keturunan si mayit. Tidak ada anak-anak laki atau perempuan. Yang keempat, jika tiada aslul waris. Siapa aslul waris laki-laki ya? Aslul waris laki-laki. Artinya tidak ada ayah, kakek ya, tidak ada. Dan yang kelima, jika tiada saudara-saudara si mayat laki-laki atau perempuan yang sekandung. Jadi 5 ketentuan ini sangat mengikat. Mengikat maksudnya gimana? Kapan mendapatkan setengah dengan 5 ketentuan ini. Sebelum kita contohkan, kita lanjutkan bagian 2/3. Kita lanjutkan bagian 2/3. Nanti selanjutnya kita contohkan di papan. Bagian 2/3 atau saudara perempuan seayah mendapat bagian 2/3 dengan 5 ketentuan juga. Ada 5 ketentuan yang mengikat. Dan kalau kita amati dari kelima hal yang mengikat sama kecuali pada poin yang kedua. Coba kita lihat pada layar kaca bisa dilihat ya. Mendapat bagian 2/3. Yang pertama, jika tiada mu'assib. Nah ini sama dengan yang di atasnya. Jika tiada mu'assib. Tidak ada saudara laki-laki yang seayah. Yang kedua, jika ada musyarik. Nah, ini yang membedakan. Ini yang membedakan dengan yang di atas. Jika ada musyarik, artinya yang menemaninya, yang menyertainya, yaitu saudarinya perempuan yang seayah. Ada 2 saudari perempuan seayah. Atau 3, atau 4, atau 8. Dan seterusnya. Adapun yang ketiga, keempat, dan kelima sama dengan yang di atasnya, yaitu jika tiada far'ul waris. Yang kelima, jika tiada aslul waris laki-laki. Dan yang keenam, jika tiada saudara-saudara si mayat laki-laki atau perempuan yang sekandung. Kita coba jelaskan ya dengan contoh akan 2 hal ini. Untuk saudara perempuan yang seayah, tadi bagian setengah, bagian 2/3. Kita dapat 2 poin, yaitu bagian setengah dan bagian 2/3. Kita langsung contohkan. Seorang meninggalkan saudara perempuan 1. Nah ini penting, jumlah 1 saudara perempuan seayah.
Insya Allah saudara perempuan saya gambarannya sudah jelas ya. Gambaran saudara perempuan saya insya Allah jelas. Si mayat masih memiliki, anggaplah, paman, amun. Saudara perempuan seayah dan paman. Maka satu saudara perempuan seayah ini mendapat bagian setengah. Paman mendapat bagian sisanya, asobah. Atau kita contohkan yang lain. Seorang wanita meninggalkan suami dan satu saudara perempuan seayah. Suami mendapat bagian setengah. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Satu saudara perempuan seayah mendapat bagian setengah. Jika peninggalan 100 juta, 50 juta. Nah, ini contoh konkret tentang bagian setengah. Ingat, satu saudara perempuan. Angka bilangan ini sangat menentukan. Adapun 2/3, contoh ini bisa dikembangkan menjadi bagian 2/3 dengan, anggaplah, seorang meninggalkan 2 saudara perempuan seayah dan paman. 2/3 di sini asobah. Nah ini. Jadi di sini satu, penting sekali angka dan bilangan. Satu saudara perempuan saya, di sini 2. Atau di sini lebih dari 2, anggaplah di sini ada 4. Tetap bagiannya 2/3 dengan dibagi sama. Misalkan peninggalan di sini ada 300 juta. Maka di sini 200 juta, sisanya 100. Masing-masing, jadi 200 tinggal dibagi 4. 200 tinggal dibagi 4 masing-masing, 50, sisanya untuk paman 100 juta. Intinya, di sini, jika di sini tunggal 1, di sini lebih dari 1. Di sini bagiannya setengah, di sini bagiannya 2/3. Demikian pula jika ada contoh yang seperti di bawah. Seorang meninggalkan suami dan anggaplah 4 atau 2 atau saudara, anggaplah 2 aja. Saudara perempuan seayah. Suami mendapat bagian setengah. 2 saudara perempuan seayah, 2/3. Bagaimana menyelesaikan ini? Nah, ini seringkali kita sampaikan. Menyelesaikan ini amatlah mudah sekali. Memang kalau langsung dibagi tidak akan ketemu. Oh, peninggalannya 100 juta. 50 juta, 2/3-nya 66,6666,6666. Maka siapa yang nomboi? Tidak mungkin. Mau dikasih suami dahulu, ini akan nuntut. Dikasih 2 saudara perempuan seayah dahulu, suami akan nuntut. Ini seringkali kita sampaikan tentang aul. Ini contoh aul, seringkali kita sampaikan. Penyelesaiannya mudah sekali. Kita cari angka yang antara 2 penyebut dengan 3, angka yang KPK-nya yang membagi, angka yang membagi dengan
bulat tanpa pecahan adalah 6. 6 dibagi 2 bisa, 6 dibagi 3 bisa tanpa ada pecahan. Sehingga di sini 3, di sini 4. Kita ganti 4 tambah 3, 7. Jadi yang 6 ini kita coret. Ganti dengan 7 tadi itu. Sehingga peninggalannya tinggal dibagi saja. Oh, peninggalannya ada 300 juta. Jadi 3 per 7 dikali 300 juta. 4 per 7 dikali 300 juta. Ini menyelesaikan masalah aul. Dan insya Allah akan ada bahasan khusus tentang aul ini. Nah, itu tadi kaitan dengan bagian setengah dan bagian 2 per 3. Intinya kalau kita lihat kembali ketentuan yang mengikat antara bagian setengah dan bagian 2 per 3 sama, bedanya yang membedakan jumlah saudara perempuan seayah tadi. Jika 1, maka bagiannya setengah dengan ketentuan yang lainnya juga ada yang mengikat tadi. Kemudian jika lebih dari 1, maka akan mendapatkan 2 per 3 dengan ketentuan yang lain yang mengikat tadi. Selanjutnya bagian 1 per 6. 1 per 6, bagian 1 per 6 ini yang membedakan antara saudara perempuan seayat dengan saudara perempuan kandung. Karena saudara perempuan kandung tidak ada bagian 1 per 6. 1 per 6 ini ditetapkan dalam hadis Nabi SAW. Ketentuannya 1 per 6 ini akan didapat oleh saudara perempuan seayah. Ketentuannya yang pertama, jika tiada mu'assib. Siapa mu'assib itu? Saudaranya laki-laki yang seayah. Jadi yang pertama, tidak ada mu'assib. Yang kedua, jika ia bersama dengan seorang perempuan dengan seorang saudara perempuan kandung yang mendapat bagian setengah. Nah, ini kita contohkan lebih gamblangnya. Gambarannya begini. Seorang meninggal, dia tidak memiliki anak, anggaplah meninggal masih bujang. Atau sudah punya suami tapi tidak memiliki anak. Kita contohkan yang pertama dahulu, yang meninggal bujang. Bagian 1 per 6 ya. Ini tadi setengah dan 2 per 3. Kita contohkan bagian 1 per 6. Bagian 1 per 6 ini ketentuannya yang pasti tidak ada mu'assib, tidak ada saudaranya laki-laki yang seayah. Yang kedua, ketentuannya bagian 1 per 6 ini terdapat saudara kandung perempuan, 1 saudara kandung perempuan. Bisa dicontohkan begini. Seorang meninggalkan 1 saudara perempuan kandung, anggaplah 1 saudara perempuan seayah. Ini kandung ya. Di sana ada, tambahkanlah paman atau amun. Jadi seorang meninggal masih bujang, dia memiliki saudara perempuan kandung, saudara perempuan yang seayah.
dalam keadaan begini, saudara perempuan seayah akan mendapat 1/6. Mengapa? Karena di sini ada saudara kandung yang mendapat bagian setengah. Itu nanti ada bahasan sendiri, yaitu takmilatas sulusain, penyempurna 2/3 nantinya. Adapun di sini sisanya asobah. Jadi ketentuan 1/6 ini dengan saudara perempuan kandung 1. Dengan saudara perempuan kandung 1. Jika saudara perempuan kandung lebih dari 1, maka ini tidak dapat. Contoh. Nanti itu ada bahasan yang di bawahnya itu atau gugur gitu ya. Anggaplah contoh ini kita kembangkan. Saudara meninggalkan dua saudara perempuan kandung, 1 saudara perempuan seayah sama paman. Jika kita tingkatkan, ini dalam faraid itu bilangan menentukan juga bagian-bagiannya. Jumlah ini menentukan juga bagian-bagiannya. Kalau tadi kita katakan saudara perempuan kandung 1 itu bagiannya setengah. 1 saudara perempuan kandung bagiannya setengah. 1 saudara perempuan seayah 1/6. Loh, kan tadi dijelaskan 1 saudara perempuan seayah itu setengah. Kenapa kok ini 1/6? Nah, ini ada saudara perempuan kandung. Makanya kalau kita memahami sesuatu itu mesti pahami dengan ketentuannya yang mengikat semuanya. Ketentuannya apa? Saudara perempuan seayah itu setengah. Dilihat ketentuannya. Ketentuan yang kelima tadi apa? Tidak ada jika tiada saudara-saudara si mayat laki-laki atau perempuan yang sekandung. Nah, ini ada, maka ini bagiannya 1/6. Jika demikian, contoh ini 2 saudara perempuan kandung, 1 saudara perempuan seayah, ini 2/3. Di sini tidak dapat. Sebagian ahlul ilmi mengistilahkan gugur. Gugur di sini asobah. Nah, jadi di sini ini mengapa? Karena sudah ada bagian 2/3. Ketika ada bagian 2/3, maka di sini tidak dapat. Kecuali, ini memang faraid ini kalau kita kembangkan bisa banyak. Nanti kita anggaplah di sini ada 2 saudara perempuan kandung, 1 saudara perempuan seayah, 1 saudara laki-laki seayah, ada paman. Ini perhatikan 3 contoh serupa tapi tak sama, atau memang ya tidak sama lah, intinya tidak sama. 2 saudara perempuan kandung 2/3. 1 saudara perempuan seayah, 1 saudara laki-laki seayah, di sini asobah. 2/1. Di sini terhalang, paman tidak dapat karena ada saudara laki-laki seayah. Nah, di sini dia dapat, walaupun di sini ada 2/3, tapi di sini ada saudara laki-laki seayah. Nah, ini nanti sebagian al-ulama mengatakan ini al-akh al-mubarak, saudara yang memberkahi saudara perempuannya. Nah, ini nanti pada contoh yang asobah. Ini sudah saya contohkan asobah sama gugur ini. Jadi ini contoh yang ke asobah sama yang gugur itu sudah saya contohkan ya. Jadi asobah itu menjadi asobah bi al-ghairi apabila
bersama saudara laki-laki yang seayah atau bersama dengan kakek, menurut jumhur ulama. Abu Hanifah mengatakan terhalang, ya. Kemudian menjadi asabah ma'al ghairi apabila dengan far'ul waris perempuan saja. Ini kita contohkan lagi insyaallah. Kemudian gugur jika ia bersama dengan saudara-saudara perempuan si mayat 2 orang atau lebih. Nah, itu tadi yang kita contohkan di atas. 2 saudara perempuan kandung yang sekandung mengambil bagian 2/3 dari harta waris dan tiada bersamanya mu'assib. Nah, ini contoh yang atas ini gugur ini. Contoh yang ini gugur ini tadi. Ini contoh yang gugur, ya. Nah, ini contoh yang asobah. Ini asobah. Asobah. Ini 1/6, ini asobah, ini yang gugur tadi ini. Asobahnya nanti 2/1. Apa maksudnya 2/1? Bagian laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Gambarannya bagaimana? Ya, gambarannya misalkan 300 juta. Di sini 200 juta. Di sini 100 juta dibagi 3. Ini tidak dapat. 100 juta dibagi 3 loh. Kok bisa dibagi 3? Saudara laki-laki 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian. Jadi saudara laki-laki 66,66666, saudara perempuannya 33,3333. Nah, ini untuk yang asobah 2/1. Adapun yang terakhir, bagian yang ke-6 adalah terhalang. Nah, ini penting untuk difahami juga. Kapan saudara perempuan itu terhalang? Artinya terhalang tidak mendapatkan hak. Dia ada tapi tidak mendapatkan hak, tidak mendapatkan bagian. Nah, ini yang pertama, jika bersama dengan saudara-saudara laki kandung si mayat laki-laki atau perempuan yang berasobah. Jika ada saudara kandung dengan saudara yang seayah, maka yang dikuatkan adalah yang sekandung. Jika ada saudara yang sekandung dan yang seayah, yang lebih kuat adalah saudara yang sekandung. Ini telah kita jelaskan pada bab asobah. Bab asobah, jalur yang kuat akan menggeser yang lemah. Yang sekandung lebih kuat daripada yang seayah. Jadi jika ada saudara laki-laki kandung, ada saudara perempuan seayah, anggaplah si mayit memiliki adik laki-laki kandung. Si mayit memiliki adik laki-laki kandung, anggaplah masih kecil. Anggaplah adiknya ini masih kecil, masih 5 tahun lah. Si mayit juga memiliki saudara perempuan yang seayah. Maka saudara perempuan seayah tidak mendapatkan dengan adanya saudara laki-laki kandung tadi. Karena saudara laki-laki kandung lebih kuat. Saudara laki-laki kandung akan mendapatkan semua peninggalan si mayit jika tidak ada penghalang yang lain. Kemudian yang kedua, dengan far'ul waris laki-laki, apabila si mayit memiliki anak laki-laki. Jika si mayit memiliki anak laki-laki, maka saudara-saudara semua akan terhalang. Nah, ini yang paling mudah dalam masalah faraid. Jika ada anak laki-laki, sudah yang lain tidak bisa dilihat. Maksudnya yang lain tidak akan mendapatkan. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah. Jika ada anak laki-laki, maka tidak akan mendapatkan semua saudara. Kemudian yang ketiga dengan ayah, artinya akan terhalang dengan ayah. Apabila si mayit masih memiliki ayah, maka saudara-saudara tidak mendapatkan hak. Saudara-saudara tidak mendapatkan hak, karena ayah si mayit masih ada. Kemudian yang keempat dengan kakek. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan al-ulama.
Jumhur ulama mengatakan saudara akan berhak mendapatkan warisan dengan kakek, yaitu mendapat Malik, Syafi'i, Ahmad. Adapun Abu Hanifah menetapkan bahwasanya kakek sebagaimana ayah menghalangi bagian saudara. Nah, ini kaitan dengan saudara perempuan yang seayah. Jadi kalau kita amati, kalau kita perhatikan bahasan saudara perempuan seayah tidak jauh dengan saudara perempuan kandung, karena dalilnya satu. Dalilnya An-Nisa ayat 176. Kecuali ada tambahan hadis Nabi, yaitu bagian 1/6 tadi itu. Jadi sekali lagi, kalau kita perhatikan bagian saudara perempuan seayah dengan saudara perempuan kandung, hampir sama bahasannya. Karena satu dalil, An-Nisa ayat 176. Hanya saja yang membedakan, saudara perempuan kandung ada bagian 1/6 yang ditetapkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedikit bahasan tentang saudara perempuan yang seayah, dan insya Allah kita akan lanjutkan di lain waktu saudara perempuan atau laki-laki dan laki-laki yang seibu. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala al-ilmun nafi', ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang membuahkan takwa, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Dan kita hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan, lepas dari Ramadan, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan gharima anf, celaka dan celaka siapa yang memasuki bulan Ramadan kemudian keluar lepas selesai dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari golongan yang satu ini, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah, menuntut ilmu, beramal saleh agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.